Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nurmasyita Murzan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan, ingin mempersembahkan video saya bertemakan diseminasi budaya positif. Beberapa materi dari pengalaman dari kita pada hari ini yaitu Pada diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah ini, ada beberapa materi yang terkait dengan penumbuhan budaya positif yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keyakinan keras. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Namun, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak kita gunakan sama sekali. Di sini, disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita dalam mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin perbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini, untuk merubah paradigma belajar, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Setelah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita bisa menggerakkan orang lain. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, maka yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana contoh beberapa nilai kebajikan universal yaitu rasa hormat, mandiri, empati, menghargai, percaya diri, komitmen, dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan universal ini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya, yang mana nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ada 5 posisi kontrol restitusi oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
mengacu pada nilai-nilai untuk menghargai demi tercapai tujuan yang kita inginkan. Nah, berikut ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan yang pengen kita dapatkan dari siswa, yaitu memiliki rasa hormat, mereka bisa mandiri, empati, menghargai, percaya diri, dan komitmen. Dan masih banyak nilai-nilai kebajikan lain yang diharapkan muncul dari siswa juga. Ini ada motivasi perilaku manusia yang dosen dalam bukunya menjelaskan bahwa alasan motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau menghindari teman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Setiap kita manusia, kita semua membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima oleh semua orang, ya. Yang kedua, kita sebagai manusia, kita juga membutuhkan kebebasan. Kita nggak pengen kita itu terikat. Selanjutnya, kita juga butuh kesenangan, ya kan? Kesenangan dan yang terakhir penguasaan. Dan semua itu kita butuhkan untuk kita bertahan hidup. Nah, selanjutnya ini posisi kontrol restitusi. Jadi setiap kita dalam menyelesaikan permasalahan dengan siswa, kita punya menggunakan posisi kontrol ada 5. Ini bukan saja bisa kita terapkan di sekolah ya dengan siswa ya. Di rumah pun kita sebagai orang tua, kita bisa menggunakan 5 posisi ini dan ketika mereka itu bermasalah. Yang pertama itu ada sebagai posisi penghukum. Yang kedua sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer. Kita lihat ini, yang mana dimaksud dengan posisi penghukum. Nah, posisi penghukum di sini itu yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau dulu mungkin di atas sebagai guru yang kita dosen ya, ketika kita misalkan anak-anak yang nggak buat PR, terus sering kita suruh mereka berdiri di depan kelas angkat kaki, ya kan? Itu merupakan bentuk hukuman. Dan menurut filosofi daripada dunia berdasar, pendidikan itu tidak bisa kita menerapkan hukuman dengan serta-merta pidana. Ya. Nah ini ada contoh kalimat hukum nih yang sering kita gunakan sehari misalnya. Ayo patuhi ya apa yang kita buat. Kalau nggak patuhi awas. Itu kan salah satu daripada bentuk hukuman. Terus kamu selalu saja salah. Kan kita sering menjaga anak kan. Ketika mereka kita sadar, kita sering menjaga anak. Kadang-kadang kita bilang anak itu bodoh kali. Masa itu aja nggak ngerti-ngerti. Nah sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Nah karena kenapa? Itu berdampak. Dampaknya apa? Kemungkinan murid itu marah. Dan mereka secara tidak sadar dalam hati mereka itu merasa ada dendam. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru hanya melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya. Namun, apabila seorang guru berada pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dibuatnya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lembut ketika berada pada posisi membuat kesalahan ini. Ada yang contoh kata-kata di sini. Nah, itu sangat kecewa loh sama kamu. Kenapa kamu seperti ini? Nah, itu contoh kalimat menyatakan penuh rasa bersalah. Jadi dengan kita merasa begitu, si anak itu dia merasa bersalah sudah buat kesalahan yang tadi. Contoh kalimat yang kedua. Ayo anak, janganlah buat ibu marah, janganlah
itu adalah posisi kontrol, contoh kalimat, posisi kontrol yang sering digunakan sebagai pembuat rasa bersalah. Dampaknya apa? Dampaknya murid akan merasa bersalah dengan telah mengecewakan si guru tersebut. Sama anak kita di rumah kan kadang ada juga seperti itu ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh ini kalimat yang sering kita gunakan. Ayolah bantu ibu, ayolah bantu ibu. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kali ini kita akan membantu kamu membereskan ini. Tapi lain kali nggak boleh ya. Nah, itu kan kita sebagai teman kita seperti itu kan, mengajak negosiasi. Posisi kontrol yang keempat itu yaitu sebagai pemantau. Pemantau artinya di sini kan berarti kita mengawasi ya, memantau. Jadi memantau posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan itu atau konsekuensi atau sanksi yang kita buat dapat menyebabkan hubungan pribadi kita dengan murid kelompok dari ada di sini. Kita ada bermasalah nih, kan? Ada nggak kira-kira peraturan apa yang tidak peraturan apa yang tidak dilanggar? Ada nggak peraturan dilanggar dari tindak laku dari sini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kemudian dari kesalahannya itu kita bertanya, kira-kira sanksi atau konsekuensi apa sih yang akan kamu dapatkan dari perbuatan kamu? Nah, dampak dari kita menggunakan posisi kontrol pemantau ini, itu murid itu memahami konsekuensi apa yang harus dia jalani berdasarkan kesalahan yang dia buat. Oke, kita lanjut. Posisi terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi dari permasalahannya ini. Dan ini punya dampak. Dampak bila guru mengambil posisi pemantau tadi, maka guru akan melihat konsekuensi dan peraturannya saja. Namun, jika menerapkan kita belajar pada posisi manajer, maka guru itu akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi kita nggak menunjuk nih apa sih sanksinya, mereka sendiri akan memilih kira-kira solusi yang bagaimana yang bisa mereka pikirkan. Contohnya ini, apa yang sudah kita lakukan nanti? Kalau kamu sudah meyakini apa yang sudah kita sepakati, kira-kira apa kamu mau memperbaikinya? Kira-kira menurut kamu, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa memilih sendiri solusi yang mereka pilih. Oke, next ya. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama juga seperti kesepakatan kelas yang selama ini kita bahas. Kenapa
di sini. Lihat, maaf, setelah misalnya kita masuk ke validasi tindakan yang salah, ya, langkah yang kedua. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, di situ kita baru mengoreksi apa yang kamu lakukan. Nah, tidur, saya jawab tidur tadi. Kenapa itu bisa di kelas ini pelajaran? Menurut kamu itu benar atau salah? Salah, Bu. Kenapa kamu bisa tidur semalam itu? Misalkan saya naik ngaji, kita kan sini pesantren. Ngaji Bu, kalau akan turun untuk ngaji, siap turun ngaji, maka malah ibu. Makanya waktu akhirnya ketidur, kemudian tidur di kelas. Nah, ketika kita udah melakukan validasi tindakan yang salah, dia sudah tahu tindakan yang dilakukan dari salah atau benar, baru kita main ke tingkat menanyakan keyakinan. Nah, pada menanyakan keyakinan ini, contoh pertanyaannya misalnya, nah kamu tadi kan sudah tidur nih di kelas, ada nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat kita kamu langgar? Misalnya, ada Bu, kan? Ada. Apa misalnya? Udah serius dalam menerima pembelajaran, misalnya tidak fokus tentang pembelajaran. Nah, ketika dia jawab seperti itu, kita tanyakan kembali sama dia. Jadi untuk menebus kesalahan kamu tadi, kamu sudah tidur di kelas. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan? Kan? Kita tanya seperti itu. Nah, anak-anak kan berpikir tuh, kalau selama ini kita langsung. Jadi kamu, karena kamu tadi tidur, kamu harus catat semuanya sampai habis. Kan kayak gitu, kebiasaan selama ini. Ternyata tidak bisa, kita tidak tanya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu tadi karena kamu sudah tidur? Ya, kamu pikir, nanti Bu, saya akan pinjam sama kawan saya. Nah, itu satu solusi. Jadi ada solusi lain misalnya, saya tadi kan ada tidur, tadi yang menjelaskan saya nggak paham. Nanti saya coba sama kawan, saya diajarkan sama teman caranya. Jadi ada dua solusi ditawarkan. Atau kalau memang anak itu bukan anak pesantren, kita bisa saja solusi yang ditawarkan. Nanti Bu, di rumah nanti saya buat itu, Bu, saya akan lihat penjelasan tentang materi ini yang sudah terlewat dengan Ibu. Jadi biarkan mereka menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini. Oke, nah selanjutnya ini bentuk-bentuk dari tindakan kita selama ini sebagai guru, dan belakangan ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi itu merupakan hal yang berbeda ya. Hukuman dengan konsekuensi itu hal yang berbeda. Kalau konsekuensi itu merupakan hal yang memang sudah yang dia terima berdasarkan kesepakatan yang sudah dia buat. Misalnya kalau terlambat, misalnya kalau tidak selama ini kita di sekolah kadang-kadang kan membuat uang apa ya ketika anak tidak hadir. Nah itu merupakan satu kesepakatan kita dengan si anak. Kalau dia melanggar, maka dia terima konsekuensinya. Konsekuensi apa? Yang membayar uang denda tadi misalnya. Kan? Jadi hukuman dan konsekuensi itu adalah merupakan dua hal yang berbeda. Nah, sini contohnya misalnya tindakan dulu dan pertama. Kalau anak salah dan terbuat, misalkan, ayo mencetak 100 kali dalam kalimat saya tidak terlambat lagi. Ada nggak? Kalau dulu sering ya, kalau dulu zaman-zaman dulu, zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Kalau membuat tulisan seperti itu. Nah itu jika ada seperti ini dengan soal guru, itu merupakan bentuk hukuman pada di sana. Kemudian ada berapa lagi nih? Nah, yang nomor 4 ini misalnya ada teman-teman yang mencoret anak yang mencoret kerjaan teman. Jadi kan apa tindakannya? Jadi kamu harus mengganti tugas teman kamu yang harus kamu coret-coret. Nah itulah konsekuensi yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahan dia tadi. Nah, jadi ada beberapa itu. Nah, seperti sekarang yang poin terakhir, lari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Lari itu sebenarnya itu kalkulasi fisik ya, untuk fisik kan, tapi itu masuk ke dalam konsekuensi. Kenapa? Karena itu adalah pada pelajaran PJOK. Kalau PJOK, kalau lari-lari di lapangan, dia kan memang sudah bisa dianggap sebagai pemanasan sebelum pelajaran seperti itu. Jadi itu tidak dianggap sebagai hukuman, tapi masih adalah konsekuensi. Ya. Nah, ini ada identitas gagal sama identitas
ya, bagi ya. Bagi. Kalau mau bagi boleh bisa lagi. Tulis kesepakatan kelas tulis di ruangan kelas bagi di ruangan membuang sampah pada tempatnya, masuk kelas tepat waktu. Banyak dong. Jadi kalian Bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus toreh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus toreh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
sudah kita sebagai wanita sholat itu apa itu kan jangan mempertahankan walaupun Tasya tahu nggak kenapa ibu panggil nggak tahu Tasya. Tadi Tasya ada buat apa sama kawan? Ada buat kawan lagi sedih. Tadi jumpa siapa? Si Bella. Kamu tadi jumpa. Kenapa kamu tadi jumpa dia? Menurut Tasya yang Tasya lakuin itu benar apa salah? Salah. Terus apa yang akan ini ada nggak kesepakatan kelas yang Tasya langgar tuh dengan tarik-tarik ulang si Bella itu? Ada. Mengganggu dengan si Bella di dalam kelasnya. Jadi salah kan? Salah. Jadi kan kita sebagai manusia itu kalau untuk berbuat salah itu kebiasaan dan lumrah lah itu juga dia buat salah kan? Nah jadi baiknya kalau kesalahan yang tidak kita buat itu kita tidak mengulangi lagi melakukan kesalahan yang sama dan dari kesalahan ini kan kita belajar dari kesalahan kan? Nah belajar dari kesepakatan kelas yang lain kan? Nah kira-kira apa yang Rasya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Rasya itu yang udah membuat si Bella itu sedih? Apa yang membuat Rasya lakukan? Minta maaf. Terus minta maaf apa lagi? Ya kamu traktir dia jajan, ganti-gantiin traktir dia jajan. Terus selain itu apa lagi? Itu janji gak ngeluarin untuk si Bella atau sama semua orang tua yang lain? Sama karyawan yang lain juga janji ya jangan ngeluarin. Itu berarti rumah makan nanti kamu jumpain si Bella, minta maaf sama dia, bilang kamu traktir dia ya, teman rasa sedih itu ya, dan jadi zakat Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan. jajan tadi atau nggak bekal? Ada jajan di kantin beli es cappuccino sama Kamu tahu kenapa ibu panggil kemarin? apa karena kesalahan agama kemarin Bu? Emang apa kesalahan kamu? Kemarin ada disebutkan agama di saat ada pelajaran Harusnya agama di saat jam ibu. Jadi yang langgar lakuin itu benar atau salah? salah. Salahnya ini kenapa orang tetap ngelakuin atau itu salah? Kemarin tuh angkanya catatan agama karena habis pelajaran matematika itu catatan disuruh kumpul sama guru. Angkat aku kena hukuman. Jadi
Jadi nulis sambil mencatat, sambil mendengarkan penjelasan ibu. kira-kira Rangga fokus nggak? Enggak. Apa yang disampaikan itu tidak paham betul kan? Tidak pernah nggak fokus lagi. Nah, ada nggak kesepakatan kelas yang Rangga nggak tuh? Ada Ada. Coba apa? pembelajaran Fokus Rangga kan? Ini nggak fokus kemarin. ada beberapa Fokus dalam belajar dan Rangga. Tugas yang ditentukan juga Mbak Rangga buat. Karena kita harus sepakat bahwa tugasnya dua poin ya. Nah, kira-kira menurut Rangga nih dari kesepakatan yang Rangga untuk Adapun budaya-budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, yaitu penerapan 5S, berdoa sebelum belajar, kesepakatan kelas, membaca wirid Yasin di hari Jumat, sholat zuha dan zuhur berjamaah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan siswa. kesepakatan kelas yang apa? Oke, kira-kira ke depan bagaimana ke depannya? kedepannya akan lakuin hal yang dilakukan sekarang. Ya, karena udah tahu bisa ya. Berikut ini adalah dokumentasi tentang penerapan 5S yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Di sini ada guru sedang menyambut kedatangan siswa dengan senyum, salam, sapa. Dilanjutkan dengan salam takzim antara guru dan siswa ketika selesai upacara bendera. Pada video ini adalah pembuatan kesepakatan kelas kepada siswa. Nah, di sini saya sedang menjelaskan apa tujuan pembuatan kesepakatan kelas, apa gunanya, dan bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas. Di sini saya menjelaskan rintutan kegiatan dalam membuat kesepakatan kelas itu kepada siswa.